Ini termasuk level-level tinggi dalam bab sedekah, Bapak Ibu sekalian ya. Kapan kita bisa menyedekahkan apa yang kita cintai, uang, makanan, minuman, dan segala macam, dan itu kita suka sebenarnya. Lalu kita sedekahkan, di situ puncak pahalanya. Karena Allah menilai pengorbanan kita. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Dua susunan kata yang mulia ini, Alhamdulillah, adalah kata-kata bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Bermula dari kitalah yang telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala lahir di muka bumi ini. Dari sekian banyak sperma yang tertumpahkan di rahim ibu kita, Allah memilih kita untuk mengemban amanah lahir di muka bumi ini agar kita mengabdi dan beribadah kepadanya. Karena memang tidak ada tujuan lain kita diciptakan kecuali untuk itu. Allah kekalkan dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah atau mengabdi kepadaku. Jadi memang kita diciptakan di muka bumi ini untuk sholat, untuk zikir, untuk berdoa, membaca Al-Quran, majelis ilmu, berbakti dengan orang tua, menjenguk orang sakit, silaturahim, haji dan umroh, dan seterusnya. Dan yang lainnya, makan, minum, ngobrol-ngobrol misalnya, jalan-jalan, tamasya, ini semua pernak-pernik kehidupan. Kita harus faham kalau tujuan utama kita harus didahulukan daripada pernak-pernik itu. Karena pernak-pernik ini hanya pelengkap saja. Dan Alhamdulillah Allah pun memudahkan kita di antara semua manusia yang dipilih. Allah juga memberikan kita karunia Islam dan iman. Karena tidak semua orang dipilih oleh Allah juga menganut agama yang mulia ini. Orang kalau menjadi muslim hidupnya akan sempurna. Karena semuanya tertata dengan baik. Makanannya, minumannya, pergaulannya, pendapatannya, semuanya harus sesuai dengan apa yang Allah perintahkan atau halal. Berikut juga harus tayyib atau berkualitas. Tidak boleh sembarangan. Seorang muslim dan muslimah hidupnya itu sangat baik. Semuanya berisikan jujur, amanah, tanggung jawab, berbuat baik dengan orang, mendahulukan orang lain, memaafkan dan segala macam hal. Dan semua yang buruk-buruk, mencuri, menggibah, memfitnah, memukul, semua dilarang. Jadi sebenarnya kita ini betul-betul melimpah atau melimpah nikmat Allah kepada kita. Yang harusnya kita jaga baik-baik. Kita syukuri. Dan insya Allah termasuk siang ini kita duduk bersama-sama di sini karena kita ingin mempertahankan dan juga meningkatkan kualitas daripada nikmat Islam dan iman kita. Alhamdulillah atas nikmat tersebut. Tinggal bagaimana setiap orang di antara kita mempertahankan sampai ia wafat. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Juga dalam ayat yang lain, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan menganut agama Islam. Alhamdulillah kita sudah di atas Islam. Tinggal kita pertahankan, maka kebahagiaan dunia kita dapatkan karena seorang muslim bisa makan, minum, berpakaian, menikmati kendaraan, rumah yang besar dan segala macam hal selama halal dan juga thayyib. Dan juga di akhirat kita akan dapat balasan yang sangat mulia, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan dan kepemilikan abadi di sana nantinya. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan semoga dengan mengucapkan salam hormat ini kita termasuk menjadi hamba-hamba Allah yang akan bersama beliau nanti di surga tertinggi, di surga firdausnya kelak di akhirat. Allahumma amin. Baik, melanjutkan pada buku kita, Bapak Ibu sekalian, seperti biasa, keajaiban sedekah dan istighfar. Dalam judul ini ditulis juga kanker ganas sembuh lewat sedekah. Sungguh ajaib gitu ya. Ditulis oleh Hasan bin Ahmad bin Hasan Hammam. Dan kita masih dalam kisah kedermawanan orang-orang saleh sebelum kita. Sebelumnya kita sudah sempat membahas tentunya tentang kedermawanan Nabi SAW. Dan bagaimana beliau sangat suka bersedekah. Dan benar-benar sedekah itu dijadikan sebagai rutinitas dan kebiasaan. Ya. Dan Nabi SAW lebih cepat dalam bersedekah dibandingkan dengan angin yang berhembus.
Kemudian juga sudah kita bahas tentang bagaimana sedekahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan bagaimana beliau betul-betul mencontohi kekasih kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau membeli surga Allah dengan hartanya. Kita juga sudah membahas pada pertemuan yang lalu tentang kedudukan dan sedekahnya Uthman bin Affan, anak mantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana juga beliau dapat jaminan surga karena atau dengan sedekahnya. Sekarang kita akan masuk tentang infak dan sedekahnya sahabat yang lain. Julukannya atau sering dipanggil dengan Ibnu Umar, namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Tentu tidak asing bagi kita Bapak Ibu sekalian tentang ayahnya, Umar bin Khattab, salah satu dari mertua Nabi SAW dan sahabat terdekatnya, dan juga salah satu sahabat yang dikubur bersama Nabi SAW. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat saleh. Tentu kita bicara setelah masuk Islam, walaupun sebelum masuk Islam sangat membenci Islam itu sendiri. Dan karena kesolehannya Allah pun memberikan keturunan-keturunan yang baik. Perlu kita garis bawahi, kesolehan kita itu, ketaatan kita kepada Allah berpengaruh pada keturunan. Bapak Ibu kalau mau keturunannya menjadi anak yang bakti, anak yang baik, berprestasi, kita mulai benahi diri kita dulu. Makanya Sa'id ibn Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in, dia sholat rajin sekali. Lalu dia berkata kepada anaknya, sungguh sholat yang aku kerjakan ini agar Allah selalu menjagamu. Agar Allah selalu menjagamu. Jadi makin kita baik, maka makin secara otomatis keturunan kita juga begitu. Apa yang Bapak Ibu lakukan dalam keseharian bersama dengan orang tuanya, misal kalau kita masih punya orang tua yang hidup ataupun sudah meninggal, tapi kita coba tunjukkan bakti kita. Kita selalu santun, ramah, memenuhi kebutuhan orang tua, pasti Allah kasih anak kita sama. Karena kata Nabi SAW, baktilah dengan kedua orang tua kalian, Allah akan karuniakan kalian anak-anak yang berbakti pada kalian. Jagalah kesucian kemaluan kalian, jangan berzina, maka Allah juga akan jaga kesucian kemaluan pasangan kalian. Begitu dalam hadis dijelaskan itu ya. Jadi memang untuk mendapatkan keturunan yang baik ini betul-betul harus memperhatikan banyak hal. Di antaranya adalah bagaimana kita melakukan hubungan biologis yang halal, yaitu pernikahan. Kemudian kita juga mengkonsumsi dan memberikan konsumsi pada anak-anak rezeki halal. Jangan pernah masukkan ke tubuh mereka harta-harta haram, karena itu akan menyebabkan kedurhakaan dari anak-anak tersebut ya. Berapa banyak orang yang lahir dari rahimnya kalau dia seorang wanita, atau dari spermanya kalau dia seorang laki-laki, justru yang membunuhnya, menjadi pembunuhnya ya, karena dari harta haram, karena anak tersebut ingin merebut harta warisan gitu ya. Itu banyak terjadi. Dan berapa banyak dari rezeki halal justru anak-anak tumbuh besar dan berbakti pada orang tuanya. Kemudian juga kita jangan lupa untuk mengatur pendidikannya dengan baik. Pendidikan yang baik ini maksudnya betul-betul kita pilihkan pendidikan agama, selebihnya itu adalah tambahan. Jangan pernah dianggap remeh pendidikan agama karena itu pondasi dasarnya. Baru kemudian yang keempat, selalu kita doakan doa-doa yang baik. Yang terakhir yang kelima, kita jaga pergaulannya, kita mengawasinya. Nah, kenapa kita bahas ini? Karena sosok Abdullah bin Umar yang akan kita bahas ini adalah orang yang lahir dari figur seorang ayah yang seperti ini. Jadi Umar bin Khattab ini ketat sekali ya, dalam memberikan makanan yang halal, dalam mendidiknya ketat sekali. Sampai-sampai Umar bin Khattab masih juga memberikan masukan-masukan setelah Abdullah ini menjadi dewasa dan sudah menikah. Pernah satu kali Abdullah bin Umar ini yang menjadi saksi bahasan kita, dia menikah dengan seorang wanita. Ternyata setelah menikah kualitas ibadahnya sedikit agak terganggu. Maka Abdullah bin Umar melihat pengaruhnya justru dari pernikahannya itu. Maka Umar mengatakan, berpisahlah dengan istrimu itu. Maka dia pun tadinya berat. Lalu dia pergi kepada Nabi SAW dan mengeluh, ya Rasulullah, saya baru menikah dan saya suka dengan istri saya, tapi ayah saya suruh saya menceraikannya. Maka Nabi SAW mengatakan ati abak, patuhi ayahmu. Ya, patuhi ayahmu. Maka keluarlah sebuah hukum di situ. Kalau ayah kita posisinya seperti Umar, ahli ibadah, orang yang baik gitu ya,
maka wajib kita patuhi. Di saat pasangan kita memang dasarnya jauh dari agama, ya, merusak akhlak kita, merusak agama kita gitu ya. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Tapi sedang yang kita bahas posisi Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini karena dari kecil oleh ayahnya selalu ditempatkan di masjid, selalu mengikuti pengajian-pengajiannya Nabi Muhammad SAW. Jadi betul-betul terbentuk di lingkungan iman. Kalau di masa kita sekarang mungkin lebih tepatnya pesantren. Ya, pesantren. Karena pesantren itu yang banyak orang-orang anggap remeh, Bapak Ibu sekalian. Apa sih pesantren? Nanti mau jadi apa kalau tamat pesantren? Selalu pikirannya negatif tentang pesantren. Ini salah. Ya. Padahal sebenarnya pesantren belajar seperti dia belajar di luar. Di pesantren itu bukan hanya diisi dengan kurikulum agama, tapi juga kurikulum umum. Saya dulu tamatan, saya juga dari pesantren. Apa yang dipelajari di sekolah luar, SMP, SMA dipelajari di pesantren. Matematika, fisika, biologi, dan yang lainnya. Tapi ada tambahannya kita belajar ilmu-ilmu agama, fikih, misalnya hadis, tafsir, dan segala macam hal. Tentu kita bicara ini sifatnya global ya. Kita tidak bicara kalau ada satu pesantren yang memang merusak citranya sendiri. Kayak gurunya melakukan pelecehan seksual atau kekerasan, itu tidak masuk dalam bahasan kita. Karena tidak adil kalau ada satu pesantren yang berbuat seperti ini lalu kita pukul rata semuanya. Itu kan tidak benar. Ya. Itu tidak benar. Tapi pesantren lembaga pendidikan yang sangat baik. Walaupun di masa Nabi SAW belum ada pesantren, tetapi Abdullah ini dididik oleh ayahnya untuk berada di lingkungan yang mirip seperti itu. Orang yang semuanya jaga sholat 5 waktu, orang yang suka bersedekah, orang yang suka berjihad, orang yang pikir akhirat. Jadi ini anak dari kecil terbentuk begitu. Makanya waktu akan terjadi perang Badar, perang Uhud, Abdullah bin Umar ini masih umur 12-13 tahun. Tapi beliau izin kepada Nabi untuk ikut berperang. Di umur itu sudah ada semangat untuk berjihad gitu ya. Ini mungkin tidak akan muncul di umur-umur anak kita sekarang, berpikir untuk berkorban, bersedekah, apalagi untuk berperang, ikut sementara masih belasan tahun. Mungkin sekarang sibuk dengan gamenya, dengan handphonenya gitu ya. Dengan manjanya kepada orang tuanya pada hal-hal sebenarnya bukan tidak boleh. Tapi kadang-kadang terlalu berlebihan, akhirnya membuat mereka tidak terbentuk pribadi-pribadinya gitu ya. Saya sangat memuji jemaah-jemaah yang Masya Allah ikut dengan kami umroh, itu sampai membawa anak-anak mereka masih kecil. Bahkan ayahnya ingin mengejar pahala gundul, karena lebih banyak pahala gundul pada saat tahallul, cukur rambut. Maka anaknya pun digundulin, sambil dipuji segala macam. Jadi anak-anak ini mungkin dari kecil sudah terbiasa mengenal perintah agama. Mereka mau berkorban untuk agama gitu ya. Nah seperti itulah kurang lebih. Nah ini yang membuat pribadi Abdullah bin Umar ini luar biasa. Dan Abdullah bin Umar ini dapat julukan di kalangan sahabat, Bapak Ibu sekalian, sahibu ta'assi. Apa itu sahibu ta'assi? Orang yang sangat fanatik dengan Nabi Muhammad SAW. Karena dari kecil ayahnya sama ibunya tanamkan, ini Rasulullah, ini ajaran agama yang benar. Jadi dia selalu itu ditanamkan. Sehingga dia betul-betul menjadi orang yang sangat fanatik. Apa saja yang Nabi SAW baru kerjakan, dia langsung kerjakan. Apa saja yang Nabi SAW pernah contohkan, maka dia selalu menjaga sampai dia wafat. Sampai dinukil sebuah kisah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ini yang akan jadi toko bahasan kita tentang sedekahnya. Beliau pernah memimpin kafilah haji 70 kalau tidak salah, kafilah itu kayak kumpulan unta. Kalau kita sekarang grup haji gitu ya. Berangkat, di tengah jalan beliau berhenti. Lalu orang-orang semua pada melihat, karena orang tahu ini adalah orang yang suka mencontohi Nabi gitu ya. Subhanallah, beliau mampir, kemudian beliau pergi ke satu tempat yang sangat jauh, lalu beliau buang air kecil di situ, di bawah sebuah pohon gitu ya. Maka setelah selesai ada yang tanya, apakah Anda memberhentikan kami semua hanya karena mau melihat Anda buang air kecil di situ? Apa jawabannya? Iya, benar karena itu. Bukan di sini maksudnya terlihat auratnya, bukannya. Dari jarak jauh kelihatan. Orang masa dulu kalau mau buang air kecil biasanya mencari tempat rimbun. Nah, itu beliau mengatakan, iya benar. Karena saya ingin menyampaikan kepada kalian, waktu saya sedang haji bersama Nabi Muhammad SAW, beliau mampir di sini, beliau kencing di situ.
Saking maunya mencontohi dan menciplak semua apa yang Nabi Muhammad SAW lakukan. Pernah satu kali pembebasan kota Mekah, waktu pertama kali Nabi Muhammad SAW menaklukkan Mekah dan masuk ke dalam Ka'bah, waktu itu beliau ingin bersihkan Ka'bah. Di Ka'bah itu banyak patung-patung, ada gambar-gambar dibuat oleh orang Quraisy, itu ingin dihapus oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau bersihkan lalu beliau sholat 2 rakaat. Makanya ada sunnah sholat di dalam Ka'bah gitu ya. Kalau orang diizinkan masuk, kalau di masa sekarang mungkin karena umat Islam sudah terlalu banyak, biasanya hanya tamu-tamu kerajaan ya. Nah itu masuk ke dalam Ka'bah sholat. Tapi waktu itu Abdullah bin Umar tidak termasuk orang yang dapat izin masuk. Cuma 2-3 orang saja sahabat. Begitu sahabat-sahabat ini keluar, orang lain belum ada yang bertanya apa-apa. Abdullah bin Umar langsung tanya kepada sahabat yang masuk bersama Nabi, Nabi buat apa? Kata sahabat tersebut, Nabi sholat tadi 2 rakaat. Langsung dia tanya, di mana posisi sholatnya? Di sini. Tanpa banyak nanya lagi, Abdullah langsung sholat. Dia termasuk orang yang pertama mengerjakan itu. Dan ini nilainya sangat mahal gitu ya. Oleh karena itu, saya ingin berbagi Bapak Ibu sekalian. Saya lihat ada sebagian jemaah, kalau anaknya kayak terlalu fanatik dengan agama, malah dia jadi penggodanya. Ya. Terutama ibu-ibu misalnya. Ya. Kalau anaknya puasa Senin Kamis, udahlah nak, untuk apa puasa? Ada salah satu kerabat kami begitu. Ya. Malah dia suruh anaknya untuk tidak usah puasa. Ya. Atau kalau sudah mulai alim, ini anak saya terlalu alim nih, nah, nggak mau pacaran, nggak mau ini, nggak mau itu. Kok malah mau dirusak gitu ya? Bukan malah senang anaknya ke agama. Ya. Harusnya kita bangga kalau anak-anak kita ada seperti ini. Ya. Dia sudah bisa sholat malam. Dan saya pernah bilang, usahakan apa yang kurang dari kita, ya, dari sisi agama, jangan kita wariskan kepada anak-anak. Justru kita tutupi itu. Misal contoh, kita baru bisa belajar baca Quran di umur 30 tahun, 40 tahun, baru betul bacaan Qurannya. Maka anak-anak harusnya kita tebus kesalahan kita itu dengan cara buat mereka hafal Quran. Kalau perlu di bawah 10 tahun atau 15 tahun sudah hafal Quran. Masukkan mereka di tahfidz Quran. Kita mungkin dulu belum tutup aurat. Di awal-awal kita balik misalnya. Anak-anak kita usahakan dari sekarang mereka sudah tutup aurat. Jadi kita harus tutupin kekurangan agama kita justru kepada anak-anak. Jangan malah, ibu dulu pernah begitu kok. Ayah juga pernah begitu, nggak masalah. Jangan diwariskan keburukan. Karena dia dosa, kita dosa. Sebagai orang tuanya. Karena kita menekankan dia untuk melakukan pelanggaran agama. Jangan seperti itu. Ya. Ini poin penting yang kita bisa ambil. Kenapa saya titik beratkan banyak hal ini? Karena Abdullah bin Umar ini betul-betul figur yang luar biasa. Dari beliau masih belum balik sampai beliau remaja, terus kemudian tua, itu menjadi contoh. Dijadikan contoh. Dari masih kecil itu, apa yang dia lakukan, banyak sahabat-sahabat Nabi lihat, oh kalau Abdullah bin Umar buat berarti dari Nabi. Karena dia betul-betul fanatik dengan Nabi. Dia betul-betul mengikuti apa saja yang Nabi SAW lakukan gitu ya. Kalau tidak salah ada sebuah riwayat juga, Nabi pernah duduk di bawah sebuah pohon, maka oleh Abdullah bin Umar pohon itu dirawat. Hanya kadang-kadang dia datang duduk di situ sesaat baru dia pergi lagi. Kalau ditanya kenapa Anda duduk di bawah pohon ini? Karena Nabi pernah duduk di bawah pohon ini. Begitu luar biasanya beliau mencontohi Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang sudah menjadikan Nabi Muhammad sebagai figur yang dia idolakan, maka itu sudah maksimal ya. Itu yang paling benar. Bukan kita membiarkan anak kita fanatik pada orang-orang non-muslim ya. Hanya karena dia terkenal sebagai olahragawan atau sebagai tokoh politik atau yang semisalnya. Jadi kita mengenal mereka oke, tapi bukan menjadikan sebagai idolahnya. Ya. Kan kita pernah berbagi di kelas kita ini, Bapak Ibu sekalian mungkin yang anak-anak yang sudah tua, sudah berumur misalnya, karena sudah sepuh, anak-anak yang sudah balik, sudah menikah, oke, mungkin ada cucunya misalnya. Ya. Jadi usahakan apa yang menjadi tontonan-tontonan mereka juga dikontrol. Karena memang tontonan ini dari kecil betul-betul membentuk pribadi. Contoh misalnya menonton Doraemon, itu pernah kita bilang ya. Memang mungkin menarik untuk dilihat. Tapi sadar atau tidak sadar, Doraemon itu boneka yang secara akal manusia nggak mungkin boneka bisa ngomong pertama. Yang kedua, dia bisa mengeluarkan apa saja dari perutnya, apa yang dibutuhkan oleh anak yang jadi tokoh di kisah itu kan. Jadi kalau Bapak Ibu berikan boneka Doraemon anaknya atau cucunya, atau dibuatlah kamar laki-laki serba warna biru, semua gambar Doraemon. Apa yang kita pesankan pada anak ini?
Jadikan ini sebagai idolamu. Jadikan ini sebagai contohmu. Dari mana kita tahu Bapak Ibu sekalian nanti kalau dia mau tidur dia bicara sama boneka itu. Kasih saya ini, kasih saya itu. Misal. Kan bisa saja. Berarti kan kita ajarkan kesyirikan. Dia minta tolong boneka sama patung bedanya. Kan sama saja. Itu contohnya. Yang hal-hal seperti ini sudah selesai. Harusnya nggak bisa. Kenapa nggak nontonkan misalnya kartun serial Nabi, serial sahabat, kisah-kisah orang saleh. Terlalu banyak orang yang sudah melakukan atau membuat contoh-contoh seperti ini. Kan begitu. Majelis ilmu seperti ini Bapak Ibu sekalian bukan untuk orang tua saja. Coba perbaikin persepsi kita. Anak-anak remaja kita, anak bujang, anak gadis, ini majelis ilmu itu jadikan sebagai hiburan mereka. Selain mungkin kebutuhannya kalau dia pergi ke mall, mau belanja segala macam, oke. Tapi jangan kesannya majelis ilmu itu hanya untuk ibu-ibu, bapak-bapak, atau nenek-nenek, kakek-kakek. Apalagi kalau anaknya tampan atau cantik. Kayaknya disoroti, kenapa hadir di majelis ilmu ya? Ini harusnya jadi artis nih. Harusnya jadi foto model. Seakan-akan majelis ilmu itu hanya boleh untuk orang jelek. Kan ini aneh sekali gitu. Harusnya kita tersinggung dengan itu. Orang di majelis ilmu itu memang wajar saja. Orang datang rapi, bersih. Wajar tuh, nggak ada masalah gitu kan. Justru itu kualitas yang bagus. Contohnya. Jadi semua kartun-kartun ini tolong ditinggalkan saja. Gitu ya. Tom and Jerry itu pesannya berantem. Kalau kita punya anak atau cucu, ditontonin 10 menit aja, lalu kita matikan, pastikan kakak adik akan pukul-pukulan. Yang jadi masalah, dia kesetrum, dia jatuh dari tangga, tidak pernah mati. Nah, ini jadi masalah. Jadi bisa saja si kakak dorong adiknya jatuh dari tangga, dia pikir tidak akan ada apa-apa. Itu kan pesannya. Kan itu pesannya. Kalau kita dewasa sih kita lucu. Oh iya lucu ya berantem-berantem tikus sama kucing. Kan itu sekeliru ya. Contohnya. Ya, itu contoh-contoh sama dengan figur-figur di Marvel itu, Spider-Man, Batman ini tidak ada figurnya. Kita jadi ngelupakan tokoh-tokoh sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yang memang perjuangannya luar biasa, gitu kan? Tokoh para nabi-nabi. Ya. Mungkin kalau saya tanya Bapak Ibu tanpa mengurangi penghormatan, bisa nggak ceritain 5 menit 10 menit tentang kisah Nabi Ayub? Belum tentu Anda semuanya tahu. Bisa nggak ceritakan tentang Nabi Ilyas, Zakaria, Yahya. Kalau ibu dan bapak aja nggak tahu gimana anak-anaknya. Sementara beranjak daripada nabi-nabi inilah kisah para manusia. Kalau mau cari cerita kita yang sebenarnya manusia dari nabi-nabi. Dari Nabi Adam sampai semua nabi-nabi itu awal kisah manusia. Jadi bukan dari kisah-kisah yang lain. Selalu kita diajarin, dicekokin dari kecil manusia itu banyak purbakala, ya, tidak pakai baju, masih bodoh di masa dulu. Ini terbantahkan dengan kisah Nabi Adam. Itu sudah kami jelaskan di Tabligh Akbar serial Nabi di Blok M di Tabligh Akbar, dan insya Allah Ramadan nanti itu akan ada di salah satu podcast bahasan selama 30 hari tentang Nabi-Nabi dan Rasul. Itu diantaranya kisah Nabi Adam. Nabi Adam itu makhluk manusia Allah yang paling tampan, yang paling sempurna, dan Hawa datang menyusul sesudahnya. Ya, tidak ada orang yang lebih tampan, lebih sempurna dari Nabi Adam. Tidak ada yang lebih cantik dari Hawa. Karena itu manusia pertama yang Allah ciptakan. Dan semuanya dua-duanya diciptakan sempurna, pintar, cerdas. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah mengajarkan Adam nama semuanya. Nabi Adam mengerti semua bahasa. Nabi Adam tahu nama benda semua di langit dan bumi. Bahkan mengetahui nama semua malaikat-malaikat. Sempurna. Gak ada namanya purbakala di situ. Nabi Adam turun ke muka bumi sempurna, semuanya sempurna. Begitu juga dengan keturunan-keturunannya, gitu kan? Bukan kita pungkiri mungkin ada orang yang masih tinggal di hutan, beberapa orang suku itu mungkin, tapi tidak bisa kita anggap manusia itu awalnya ya ketinggalan atau segala macam itu ya, itu tidak benar. Makanya kita perlu kembali kepada kisah para nabi-nabi yang benar, kita para sahabat gitu ya, yang betul-betul benar. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Nah, di antara yang disebutkan itu Nafi' ini salah satu anak mantunya, budaknya, mantan budaknya Abdullah bin Umar. Ya. Beliau menceritakan waktu ditanya tentang sholat malamnya Abdullah bin Umar, karena orang penasaran gimana sih sholat malamnya Abdullah bin Umar. Kalau di masjid sudah tahu, tempat-tempat lain sudah tahu, tapi sholat malamnya gimana nih? Ini harus orang yang hadir bersama beliau. Maka kata Nafi',
Jadi beliau pernah beli seorang budak namanya Nafi', lalu beliau bebaskan karena Allah, lalu dijadikan sebagai muridnya beliau. Makanya salah satu perawi hadis itu Bapak Ibu sekalian yang menukil hadis kepada kita. Fulan, sahabat Nabi, lalu Nabi Muhammad SAW, itu jalur sanad namanya. Ini harus semuanya orang terpercaya. Itu kalau ada hadis dari Nafi', Abdullah bin Umar, itu hadis yang sangat mulia. Dianggap hadis yang emas, jalur emas gitu ya. Terutama dari Imam Malik, Nafi', baru Abdullah bin Umar. Yang jelas Nafi' mengatakan kepada orang-orang yang nanya tentang sholat malam Abdullah bin Umar, bagaimana sholat malamnya? Kata Nafi', kalian susah mengikutinya. Nggak bisa kalian ikutin. Kenapa? Dijelaskan sama dia. Karena Abdullah bin Umar itu berwudu setiap kali mau sholat. Maksudnya gini, Bapak Ibu saya tanya, kalau Bapak Ibu sholat tahajud misal 11 rakaat, berapa kali Bapak Ibu wudu? Sekali kan? Kecuali batal ya. Kan kita salam, sholat lagi. Kalau Abdullah bin Umar tidak gitu. Untuk mengejar pahala ekstra, beliau setiap salam 2 rakaat, wudu lagi. Baru sholat 2 rakaat lagi. Habis salam, wudu lagi. Sholat lagi 2 rakaat. Itu enggak mudah untuk mendapatkan pahala. Karena ada hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, kalau aku tidak beratkan umatku, aku akan suruh mereka wudu setiap kali mau sholat. Itu kan untuk mengejar pahala, tidak mudah. Orang yang mengerjakan seperti ini biasanya orang yang sudah rutin mengerjakan ibadah itu Allah kasih keberkahan, dia jadi mau mengerjakan ekstra. Nah seperti itu. Itu contohnya gitu ya. Beliau juga orang yang sangat dermawan. Nah ini nanti kita bahas masalah kedermawanannya. Selain ilmunya luas, selain ahli ibadah, beliau suka sekali membeli budak-budak di pasar. Masa itu ada perbudakan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa datang ke pasar, ada manusia yang dijual. Itu biasanya hasil rampokan orang-orang, karena masa sekarang sudah aman. Masa dulu itu kita mungkin kalau masa belum berdiri Republik kita atau masih masa kerajaan dulu, mungkin kalau kita jalan dari Jakarta ke misalnya ke Jawa Tengah, mungkin di tengah jalan kita bisa diserang oleh perampok, orang pakai kuda, masih masa dulu. Nggak ada kamera, nggak ada keamanan yang aman kayak kita sekarang. Kalau sekarang kan naik pesawat, safar, semua aman. Sedikit ada yang berbuat kriminal sudah langsung bisa disyuting, diviralkan, bisa jadi kemana-mana. Kalau zaman dulu tidak ada. Makanya orang-orang dulu itu kita kalau jalan tidak aman, kalau kita dirampok oleh perampok, kita dibawa ke pasar budak, tiba-tiba status kita jadi budak. Kita nggak bisa bebas kecuali ada yang tebus. Memang begitu. Zaman dulu perbudakan itu ada. Makanya Islam datang mengatur perbudakan. Nah salah satunya budak-budak ini kalau di masa itu kita hidup, kita bisa membeli mereka. Kita tebus misalnya, kita tawar, ini budak ini berapa harganya? 1 juta rupiah. Kita bayar lalu kita bilang begini, kamu bebas karena Allah. Perkataan kita ini membuat dia bebas, tidak jadi budak lagi selamanya. Itu ibadah. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, fakkur raqabah, tahriru raqabah, bebasin budak. Gitu ya. Juga budak-budak ini bisa dijadikan sebagai penyempurna dari tobat kesalahan kita. Kalau pernah dengar hukuman bagi orang yang berhubungan biologis suami istri di siang hari Ramadan. Kita tidak bicara zina ya, suami istri. Kalau zina jelas haram. Suami istri lagi puasa Ramadan nggak boleh biologis kan gitu. Kecuali lagi mereka tidak puasa, musafir, sakit itu beda. Tapi kalau orang normal tinggal misalnya di Jakarta nggak kemana-mana atau di Indonesia, orang mereka biologis ini kan dosa. Membatalkan puasa tanpa udur ya. Nah itu kena selain tobat kepada Allah mereka harus kafarah. Kafarah itu apa? Denda. Nah dendanya yang paling pertama dari 3 opsi adalah bebasin budak. Kemudian yang kedua kalau tidak ada budak baru puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa baru beri makan 60 orang miskin. Jadi mereka bisa menjadi penebus gitu ya. Nah Abdullah bin Umar ini kalau setiap ada uang beliau tidak pernah simpan. Beliau langsung cari budak beli dibebasin. Tapi sebelum dibebasin dia kasih syarat. Saya akan bebasin kalian kalau kalian menjaga mempelajari agama dan memperbaiki ibadah kepada Allah. Nah gitu. Jadi kalau dia lihat budaknya misalnya selalu di saf awal sholat, tidak pernah ketinggalan sholat 5 waktu, suka baca Al-Quran, hadir majelis ilmu, dipanggil sama dia, kamu bebas karena Allah. Satu waktu karena banyaknya budak yang dia bebasin, lalu orang-orang bilang begini, wahai Abdullah, mungkin anda ditipu. Mungkin mereka itu pura-pura saja. Mereka pura-pura saleh, akhirnya anda bebasin. Maka beliau senyum, lalu beliau mengatakan, kalau kami ditipu di jalan Allah tidak masalah. Paham ya pesannya?
Saya gini contoh, ada orang minta sama bapak ibu, tolong bantu saya, anak saya sakit. Lalu kita kasih nih, ternyata dia bohong. Itu kita kan ditipu, tapi di jalan Allah, nggak ada masalah. Karena innamal a'malu binniyat, semua sesuai dengan niatnya. Kita niat sedekah, kita dapat pahalanya, dia niat nipu, dia dapat hukumannya. Kita nggak rugi kalau di jalan Allah. Kita berikan bantuan, ternyata dia bohong misalnya gitu ya. Dia bilang dia terlilit utang, lalu kita lunasi, ternyata dia memang tidak utang. Kita tidak ada ruginya. Tetap dicatat pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti itulah. Makanya beliau mengatakan, kalau kami ditipu di jalan Allah nggak ada masalah. Ya. Yang penting jangan urusan dunia. Nah, seperti itulah. Baik, kita sekarang fokus ke masalah infak dan sedekahnya Abdullah bin Umar ini, Bapak Ibu sekalian. Dikatakan dari Nafi', pelayan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, apabila Ibnu Umar sangat mengagumi sesuatu dari hartanya, niscaya ia akan mempersembahkan kepada Allah. Jadi kalau misalnya dia suka baju, dia suka makanan, maka yang paling pertama difikirkan oleh dia adalah bagaimana dia infakkan itu di jalan Allah. Minimal dia kalau beli, dia beli double, satu dipakai, satu dikasih. Tapi nilainya sama, jenisnya sama. Bukan karena penerimanya, tetapi karena dia ingin mengorbankan sesuatu yang terbaik di jalan Allah. Ini termasuk level-level tinggi dalam bab sedekah, Bapak Ibu sekalian ya. Kapan kita bisa menyedekahkan apa yang kita cintai, uang, makanan, minuman dan segala macam, dan itu kita suka sebenarnya. Lalu kita sedekahkan, di situ puncak pahalanya, karena Allah menilai pengorbanan kita. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Kalau kita belum sampai pada level ini, kita akan terus coba menggali, sering rutin bersedekah supaya kita bisa sampai nanti hati kita nanti tidak jadi beban lagi dengan sedekah. Kalau kita lakukan itu, nah itu diantaranya. Makanya Nafi' ini, kalau yang pegang bukunya, Nafi' itu tadi nama mantan budaknya yang dibebaskan ya, lalu jadi muridnya menukil kepada kita riwayat tersebut. Kemudian Nafi' berkata juga dalam riwayat lain, dan hamba sahayanya mengetahui akan hal itu. Lalu ada salah seorang dari budak-budaknya bersemangat untuk beribadah di masjid. Dan ketika Ibnu Umar melihat keadaan dirinya yang bagus tersebut, budak itu dilihat bagus ibadahnya, maka dia memerdekakan hamba tersebut. Namun para sahabatnya berkata kepadanya, wahai Abu Abdurrahman, ini kunyah, julukannya. Kan termasuk anjuran Bapak Ibu sekalian, Anda kalau punya anak laki-laki pertama, Anda pakai namanya. Misal contoh, anak saya laki-laki yang pertama, saya diberikan nama Uwais. Saya dipanggil Abu Uwais misalnya. Atau Bapak Ibu punya anak pertama namanya Ahmad. Bapak-bapak dipanggil Abu Ahmad, ibu dipanggil Ummu Ahmad. Itu termasuk bagian daripada agama kita. Ya. Kalau tidak ada anak laki-laki, bisa dipanggil dengan anak perempuan. Ya. Nah seperti itulah. Nah di sini dia dipanggil wahai Abu Abdurrahman, karena anaknya beliau yang pertama namanya Abdurrahman. Wahai ayahnya Abdurrahman, demi Allah, tidaklah mereka itu, maksudnya para budak, ya, kecuali hanya membohongimu. Ini pura-pura saja soleh, supaya Anda bebasin. Maka Ibnu Umar mengatakan, barang siapa yang berdusta terhadap kami karena Allah, niscaya kami tertipu karenanya. Maksudnya tidak masalah. Kami tertipu di jalan Allah, nggak ada masalah. Ayyub bin Wa'il rahimahullah berkata, Ibnu Umar pernah diberikan uang 10.000, maksudnya di sini adalah dirham. Ya. Lalu dia membagi-bagikan harta tersebut. Dan keesokan harinya ia meminta makanan untuk binatang yang dikendarainya dengan harga 1 dirham hutang. Jadi maksudnya saking sukanya bersedekah, beliau dapat uang 1.000 dinar. Kalau kita sekarang ini mungkin bisa sudah masuk ratusan juta. Langsung disedekain semuanya pada hari itu. Besoknya ada hewan tunggangannya, kalau kita sekarang mungkin bensinnya kendaraan, ya, bahan bakar kendaraan. Dia mau kasih makan hewan tunggangannya nggak ada. Maka dia sempat utang sama tetangganya 1 dirham hanya untuk beli makanan hewannya. Kalau kita beli bensinnya. Karena sukanya dengan sedekah. Ini kan kita sedang bahas tentang bab sedekah gitu ya. Saking hobinya dia bersedekah. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan dari Nafi'. Ia berkata rahimahullah, apabila Ibnu Umar membagi-bagikan 30.000 dalam satu majlis, ya, kemudian tiba bulan baru, pastilah ia tidak makan sepotong daging pun. Maksudnya Abdullah bin Umar pernah dia saksikan dalam majlisnya membagi-bagi sekitar 30.000 dirham. Ini kebetulan nilainya besar sekali, sudah mungkin
bisa mencapai miliaran rupiah, dia bagi-bagi gitu ya. Kemudian dia setelah bagi-bagi bisa saja itu di akhir bulan, awal bulan dia tidak makan daging sama sekali karena nggak ada uangnya cukup untuk beli daging. Saking sukanya dengan sedekah. Tentu kalau ada yang bertanya, Ustadz, bukankah dari awal Ustadz bahas orang kalau sedekah akan diberikan balasan oleh Allah? Jawabannya iya. Tapi riwayat seperti ini bukan sedang membahas balasan Allah. Karena bisa saja di sini Nafi' menceritakan waktu dia memberikan di akhir bulan sedekahnya, di dalam satu majelis dikasih uang bagi-bagi kepada orang murid-murid yang tidak mampu dibantu sama dia, maka keesokan harinya dia nggak makan daging. Bukan berarti Allah tidak balas, bisa saja Allah balas mungkin setelah riwayat ini disampaikan, begitu ya. Jadi yang sedang kita ambil pesannya adalah bagaimana cintanya dia terhadap sedekah dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami pernah singgung di pertemuan yang lalu, kalau Bapak Ibu masih ingat ya, semua sedekah yang kita keluarkan itu kita anggap investasi kepada Allah. Masih ingat gak itu? Hah? Cuma satu yang ngangguk-ngangguk, berarti yang lainnya tidak ingat itu ya. Jadi ingat Bapak Ibu sekalian, jadikan sedekah yang kita keluarkan di kotak amal masjid, bantu yayasan, bantu kerabat, tetangga yang tidak mampu, itu semua jangan dianggap pengeluaran. Selama Anda anggap itu pengeluaran, Anda akan jadi beban. Ya, apalagi kalau orang yang sama minta lagi, gitu ya. Kita sudah coba bicara setengah jam pada pertemuan yang lalu. Setengah pertemuan kita kami bahas tentang masalah ini. Bagaimana kita memperbaiki persepsi kita. Jangan pernah anggap sedekah yang dikeluarkan itu sebagai beban, sebagai pengeluaran, tapi anggap investasi. Sekarang begini rasionalnya. Kalau seseorang di antara kita misalnya di majelis ini ada satu orang hadir, pengusaha sukses. Perusahaannya maju, terkenal secara nasional, orangnya juga terkenal, tidak ada kriminalnya lah. Orangnya harum namanya misalnya secara nasional. Dan kita tahu perusahaannya maju menguntungkan. Lalu dia bilang di majelis kita begini, saya lagi buka peluang saham nih, siapa yang mau investasi? Saya akan kasih misalnya di akhir bulan margin dari laba bersih 10%. Kira-kira Bapak Ibu sekalian kita ikut investasi gak? Hah? Atau dia janji, kita tahu ini orangnya terkenal nasional, dia segala macam. Kalau ada penawaran investasi, atau lupakanlah angka 10%. Dia bilang pokoknya ikut saham saya, misal. Karena kita tahu orangnya terkenal, terpercaya, perusahaannya maju, saya yakin kita akan investasi. Atau mungkin ada penawaran investasi yang bagi Bapak Ibu menguntungkan. Saya yakin walaupun kita keluarkan semua isi rekening kita ke investasi itu, kita tidak anggap pengeluaran. Benar nggak? Kita akan anggap ini walaupun rekening kita misalnya 1 miliar, habis 1 miliar kita semua investasikan. Kita nggak pernah merasa itu kurang. Padahal ini sudah keluar. Nah, harusnya di bab sedekah seperti itu. Kalau ini tadi kita investasi ke manusia, ini kita investasi kepada Allah, Zat yang Maha Kaya. Jadi investasi di jalan Allah itu bukan di perusahaan-perusahaan besar, tapi di tetangga-tetangga yang tidak mampu, ke anak-anak yatim, ya, orang-orang yang terputus jalan, yang butuh bantuan, para mujahidin. Itulah lahan-lahan investasi kepada Allah SWT. Orang kalau niatnya investasi, mau orang yang sama yang minta atau orang yang berbeda tidak ada beban bagi dia. Tetap aja dia sama. Saya kan sampaikan pertemuan yang lalu itu. Apa bedanya Bapak Ibu sekalian kita kasih orang yang sama dengan kita kasih orang yang berbeda? Sama aja. Kalau target Anda sedekah karena Allah, Anda tidak akan pusing siapa penerimanya. Tapi bagaimana peluang sedekah saya raih. Kan begitu. Nah ini persepsi yang harus selalu kita tanamkan Bapak Ibu sekalian. Kemudian Abu Nuaim meriwayatkan, ini masih di halaman sama 37 ya. Abu Nuaim meriwayatkan, ini seorang penyusun buku hadis dari Muhammad bin Qais, ia berkata, tidaklah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu makan kecuali bersama orang-orang miskin, hingga hal tersebut mempengaruhi kesehatan tubuhnya. Maksudnya saking sukanya bersedekah, sampai beliau selalu mencari sumber-sumber sedekah adalah orang-orang miskin. Walaupun sedekah bisa dikasih kepada orang-orang kaya. Pernahkah kita berpikir Bapak Ibu sekalian tidak lewatkan sehari minimal kita sedekah pada hari tersebut mungkin untuk satu orang aja. Contoh kita sehari makan 3 kali di rumah. Atau anggaplah 3 kali itu dalam sehari kita makan ada di rumah ada di luar rumah. Tapi pernah nggak kita berpikir minimal dari 3 kali makan itu ada salah satu makan itu yang kita berbagi kepada orang miskin satu orang aja per harinya. Misal contoh. Nah itu kalau bisa kita lakukan poin yang sangat luar biasa itu. Ya. Coba bersedekah bukan dengan barang bekas.
bukan dengan makanan bekas, pakaian bekas, tapi sesuatu yang baru. Pernahkah kita berpikir makan di satu restoran enak, nyaman, kita puas gitu ya, karena juga mungkin restorannya bagus gitu ya, berkualitas, elegan dan segala macam. Lalu kita beli porsi seperti yang kita makan, lalu kita berikan kepada tukang parkir. Ya mungkin dia tidak akan bisa beli makanan tersebut seumur hidupnya karena mahalnya. Atau pakaian misalnya. Terlebih lagi sedekah ini Bapak Ibu sekalian terbuka untuk orang kaya dan orang miskin. Boleh nggak saya belikan mobil ibu dan ayah saya sementara mereka sudah kaya raya? Boleh. Boleh nggak saya berikan mereka baju baru, gantikan handphone baru? Semua itu bab sedekah. Ya, semua bab sedekah. Jadi bisa kepada orang miskin, bisa kepada orang-orang kaya. Namun kalau orang miskin itu sudah pasti terpenuhi kebutuhannya. Karena mereka butuh memang dengan itu ya. Kalau orang kaya mungkin kalau kita kasih bisa dipakai, bisa enggak. Bisa dimakan, bisa enggak gitu ya. Riwayat selanjutnya dan dari Abu Bakar bin Habs berkata, rahimahullah, bahwasanya tidaklah Abdullah bin Umar makan suatu makanan kecuali bersama seorang anak yatim. Maksudnya beliau selalu bergaul dengan orang miskin, dengan anak yatim. Sudah tahu ya anak yatim itu kalau yang ayahnya meninggal ya. Hanya ayahnya meninggal dan dia belum balik. Itu baru istilah yatim. Jadi nggak boleh nenek-nenek, kakek-kakek ngaku yatim. Ya. Karena yatim itu hanya anak-anak yang belum balik dan meninggal ayahnya. Kalau meninggal ibu tidak dikatakan yatim. Makanya ada tambahan istilah di kita piatu. Ya. Yatim meninggal ayah, piatu meninggal ibunya, yatim piatu. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya yang yatim itu adalah yang belum balik dan meninggal ayahnya. Itu salah satu keutamaan kalau kita sponsori mereka, kita biayailah, kita kasih makannya, minumnya, sekolahnya, segala macam. Itu kata Nabi SAW, Ana wa kafiru yatim kahataini fil jannah. Aku dan sponsor anak yatim seperti ini di surga. Nabi berikan jari telunjuknya dan jari tengah, lalu beliau pisahkan sedikit. Berarti hanya dengan memberi makan anak yatim itu kita bisa bersama Nabi di surga. Oleh karena itu kami sarankan ya jangan biarkan ada satu lembaga yatim atau orang-orang miskin dekat-dekat kita kecuali kita memang jadikan mereka sebagai sumber investasi kita. 1 orang bagus, 10 orang lebih bagus lagi, 100 orang lebih bagus. Misal kita datang ke tempat-tempat yatim tersebut lalu kita tanya di sini berapa orang? Yatimnya 50 orang. Berapa beras yang dibutuhkan 1 bulan sekian? Ibu dan bapak biaya berasnya aja misal. Berapa banyak masjid dekat rumah kita yang kita bisa bayar listriknya sehingga semua ceramah, khutbah Jumat, ya pimpinan sholat, imamnya kita dapat pahalanya. Contoh misalnya. Ya, atau kita kalaupun misalnya menggunakan air PDAM kita bisa membiayai airnya sehingga dipakai wudu misalnya. Nah ini hal-hal yang bisa kita jadikan sebagai kantong-kantong amal soleh kita yang jarang terfikir oleh banyak orang gitu ya. Kemudian dikatakan riwayat yang selanjutnya dari Sa'id bin Hilal rahimahullah beliau berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sangat ingin makan ikan. Namun orang-orang tidak menemukan ikan tersebut kecuali 1 ekor saja. Lalu istrinya menghidangkannya untuk dirinya. Namun setelah masakan ikan itu diletakkan di hadapannya, datanglah seorang miskin di depan pintu. Lalu Ibnu Umar berkata, berikan ikan tersebut kepadanya. Istrinya pun berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah, kita dapat memberinya 1 dirham. Sedangkan engkau makan saja ikan tersebut. Maksudnya nggak usah dikasih ikan orang miskin ini, kasih saja uang. Maka Abdullah bin Umar mengatakan tidak, karena ya Abdullah bin Umar maksudnya dirinya sendiri menyukai ikan tersebut dan tak kala Ibnu Umar telah menyukai sesuatu, niscaya dia tinggalkan hal itu untuk Allah sebagai satu sedekah. Ini kan susah sekali orang untuk berpikir ke situ kalau bukan memang rutinitasnya bersedekah ya. Bagaimana dia pengen sekali makan ikan, pas dapat ikan itu pun cuma 1 ekor, lalu ada orang miskin ketuk pintu minta makanan. Dia bukan memberikan uang, dia bukan memberikan makanan lain, dia kasih makanan yang dia suka. Lalu disebutkan alasannya. Alasannya dia bilang kepada istrinya, waktu istrinya bilang, kita kasih uang aja 1 dirham, dia bisa beli makanan sendiri. Ikan ini anda aja makan. Dia bilang tidak. Saya kalau sudah menyukai sesuatu, maka saya mau sedekahkan di jalan Allah itu. Itu kan berat ya. Tapi subhanallah bisa bagi orang yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang subhanallah sebagian kita bahkan pelit bukan cuman sama orang lain, sama anaknya sendiri.
Ibu misalnya dan bapak beli makanan kesukaannya taruh di kulkas. Begitu anaknya lewat, ingat jangan makan. Ini punya ibu ya. Ada orang punya pohon buah dibungkus. Oh, diancam orang yang nyentuh buah tersebut. Ya. Jadi memang sudah pelit dari awal. Gitu ya. Orang yang terbuka hatinya dermawan itu luar biasa. Makanya Allah mengatakan wa may yuqa syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang terkikis dari dirinya sifat pelit itu, maka dia adalah orang yang beruntung. Saya teringat ada ipar kami, kebetulan kakak saya menikah sama adik beliau, gitu kan. Di daerah Ternate, saya pernah isi ceramah di sana. Begitu pulang habis ceramah, habis Isya, lagi ngobrol-ngobrol di rumah beliau, habis makan malam, tiba-tiba ada suara keras sekali, karena rumah di sana pakai seng, ya. Bukan pakai atap kayak kita, jadi jatuh sesuatu besar sekali kayak batu gitu, suaranya beribut. Terus saya kaget, karena memang besar sekali suaranya. Lalu dia senyum, dia mengatakan itu mangga matang baru jatuh. Rupanya dia punya pohon mangga di belakang. Terus dia ceritalah tentang kisah pohon mangga itu, sederhana. Seperti ada pesan yang Allah mau sampaikan. Bagi saya begitu, setiap kali saya dengar sebuah hikmah, ada kejadian di tengah masyarakat dan orang cerita, kalau itu positif, tidak ada pelanggaran agama, bagi saya ini ada pesan Allah sampaikan ke saya. Saya selalu coba tangkap begitu ya, supaya saya juga ikut melakukan atau yang semisalnya lah. Lalu dia bilang, ini pohon mangga saya sepanjang tahun berbuah. Dia nggak kenal musim, selalu berbuah. Oh, saya bilang Masya Allah, bagus banget gitu ya. Terus saya tanya, dikasih bibit tertentu, bagaimana? Dia bilang tidak. Tapi ada bahasa dia begini, saya ingat betul, dia bilang, saya tidak pernah melarang orang untuk mengambil buahnya. Pokoknya berbuah ada yang ambil silakan. Ternyata pohon itu Bapak Ibu sekalian, saya besok pagi habis sholat subuh, ada taklim lagi seingat saya waktu itu. Terus saya pulang ke rumah beliau, saya bilang saya pamit mau lihat pohon mangganya di belakang bisa nggak? Dibukain pintu sama dia, saya lihat itu pohon mungkin tingginya seperti atap inilah, tidak terlalu tinggi gitu ya. Tidak terlalu tinggi dan buahnya itu banyak sekali. Sampai buahnya itu kayak mau nyentuh paving block di situ. Dan pohon mangga itu ternyata setengahnya itu menjulang keluar tembok dia, setengahnya masuk ke kurang lebih lah begitu ya, masuk di dalam tembok rumahnya. Nah dia bilang itu yang keluar-keluar dia tidak pernah larang orang lewat ambil dihalalin sama dia. Karena itu sedekahnya pohonnya nggak pernah berhenti buah sepanjang tahun. Gitu. Ini yang suka bungkus-bungkus buahnya, tidak boleh disentuh oleh anaknya. Wah ini buahnya memang setahun sekali berbuahnya dan sangat terbatas gitu ya. Karena luar biasa perhitungannya. Jadi memang persepsi kita ini harus kita perbaikin berhubungan dengan masalah sedekah ya. Cobalah Bapak Ibu sekalian lebih lebih terbuka dalam bersedekah, maka insya Allah kita akan lebih banyak mendapatkan manfaat-manfaat gitu ya. Nah juga disebutkan dalam sebuah riwayat tentang beliau tidak ditulis di buku kita ini. Kalau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu tidak pernah melewatkan satu hari kecuali bersedekah. Ya, apa saja yang beliau punya pasti beliau sedekah. Beliau tidak mau lewatkan satu hari kecuali beliau bersedekah. Nah itu kurang lebih gambaran tentang Abdullah bin Umar. Tentu kisah beliau panjang lebar. Saya sudah sering bilang Bapak Ibu kalau mau dengarkan tentang serial sahabat, seingat saya kita sudah lebih dari 60 serial sekarang. Masuk ke YouTube kami Khalid Basalamah Official, lalu diklik logonya. Di bawahnya nanti itu ada tulisan beranda, podcast, short dan segala macam. Nanti ada playlist, diklik playlistnya lalu kemudian dicari tentang serial sahabat. Insya Allah nanti akan ada cerita tentang Abdullah bin Umar lebih panjang lebar dari apa yang kami sampaikan ini. Nah kurang lebih seperti itu gambarnya. Baik, selanjutnya ada kisah tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha adalah salah satu dari istri-istri Nabi dan beliau termasuk atau satu-satunya istri Nabi yang dinikahi dalam kondisi perawan. Yang sisanya semua memang bukan perawan gitu ya. Cuma memang Nabi SAW belum memberikan keturunan beliau kecuali dari Khadijah saja. Tentu kisah beliau cukup banyak, tapi beliau termasuk istri Nabi yang dari kalangan wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis. Mirip tadi Abdullah bin Umar itu yang paling banyak meriwayatkan hadis dari kalangan laki-laki, walaupun ada orang yang melebihi dia itu Abu Hurairah ya. Itu kalau Abdullah bin Umar. Kalau Aisyah ini adalah memang nomor satu wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis. 2000 sekian hadis sehingga saya dinukil dari beliau.
Dan pada saat Nabi SAW meninggal, umur beliau masih belasan tahun. Karena Nabi menikahi beliau masih sangat muda waktu itu ya. Yang jelas inilah contoh salah satu istri yang berhasil dididik oleh suaminya yang saleh. Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar jadi suami, tapi beliau menjadi pendidik. Beliau menanamkan kepada istrinya. Berapa kali dalam riwayat disebutkan beliau membangunkan istrinya untuk sholat malam. Beliau mengingatkan A dan B, maksudnya perintah dan larangan ya. Beliau juga selalu memotivasi agar istrinya bersedekah gitu ya. Nah, tertanamlah itu sebagai sebuah prinsip dasar. Di antaranya dicontohkan dalam kisah-kisah yang akan disampaikan di sini bagaimana Aisyah suka sekali bersedekah. Saya bacakan yang pegang bukunya di halaman 38. Malik telah meriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta. Maksudnya Imam Malik ini ya, gurunya Imam Syafi'i. Kita tahu ada 4 madhab. Madhabnya Imam Malik yang dikenal dengan Malikiyah, madhabnya Imam Abu Hanifah dikenal dengan Hanafiyah, kemudian madhabnya Imam Syafi'i dikenal dengan Syafi'iyah, dan madhabnya Imam Ahmad dikenal dengan Hanabilah. Ya. Nah, Imam Malik ini punya satu buku namanya Muwatta, susunan buku-buku hadis. Beliau menukil dalam kitab Muwatta'nya bahwasanya telah sampai kepadanya dari Aisyah, istri Nabi SAW, bahwa seorang miskin meminta kepadanya, sedangkan dia berpuasa dan tidak ada suatu makanan pun di rumahnya kecuali roti kering. Lalu dia berkata kepada pelayannya, berikanlah roti itu kepadanya. Pelayan itu berkata, tidak ada lagi makanan yang dapat engkau makan untuk berbuka. Aisyah berkata, berikanlah roti itu kepadanya. Lalu dia berkata, lalu saya memberikan roti itu kepada orang miskin tadi. Jadi kisahnya adalah Aisyah lagi puasa, tidak punya lagi untuk bahan buka puasa kecuali satu roti kering. Lalu ada orang miskin ketuk pintu, masih dia suruh pembantunya kasih roti kering itu. Padahal dia tidak tahu mau buka puasa apa gitu. Nah, ini kisah unik sekali ya. Dan di sore harinya, kata pembantunya, kami diberi sebuah hadiah dari keluarga atau dari seseorang yang sebelumnya tidak pernah menghadiahkan kepada kami seekor domba. Waktu sudah mau buka puasa, tiba-tiba ada yang ketuk pintu rumah Aisyah, lalu mengantar satu ekor domba sudah dimasak, sudah siap dimakan gitu. Dan dia menutupinya dengan minyak za'faran. Za'faran ini biasa pewarna makanan dan pewanginya gitu ya. Lalu Aisyah memanggilku seraya mengatakan, makanlah makanan ini, hal ini lebih baik daripada sepotong rotimu tadi. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, kita dalam mengaplikasikan perintah agama ini harus diikuti dengan keyakinan kita, nggak boleh kita ragu. Yakin betul, Allah benar dengan janjinya. Allah tidak akan membiarkan orang beriman. Allah akan membela orang beriman. Memang begitu. Ada satu orang dari Saudi sekarang. Ini saya hubungkan dengan kisahnya, tapi bukan kisah Aisyah. Ini kejadian sekarang. Dia cerita, dia bilang ada seorang dokter dari Mesir. Dokter ini pas Ramadan, 10 terakhir Ramadan, dia menelpon ke beberapa saudara kandungnya, yang kebetulan pada saat ditelepon, mau ngobrol saja, saudaranya ada 2 atau 3 orang, semuanya sudah ada di kota Madinah. Karena ingin menghabiskan 10 terakhir Ramadan di sana. Gitu ya. Lalu dia pun ingin sekali ke Madinah. Tapi dia cek uang dia semuanya kurang lebih ada 6.000 pound sterling. Pound Mesir. Bukan pound Mesir. Uang Mesir juga diistilahkan dengan pound ya. Bahasa Arabnya jenih. Dia punya 6.000 jenih ya. Dan dia tahu kalau untuk berangkat ke Madinah, tiket, apalagi di 10 terakhir Ramadan, apalagi bicara hotel, itu tiketnya aja nggak akan cukup 8.000 jenih, apalagi itu baru tiket, belum hotel, belum segala macam gitu. Belum visanya dan seterusnya. Tapi dia waktu lagi bicara sama saudara-saudara, dia mengatakan, insya Allah mudah-mudahan nanti saya bisa sholat tarawih dengan kalian malam ini. Terus dia tutup telepon, dia bilang, saya tidak tahu kenapa saya bicara itu. Tapi dia bilang semenjak dia tutup telepon, dia berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan dia bisa juga mengikuti saudara-saudaranya agar bisa 10 terakhir Ramadan di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Seperti itulah. Nah, pada saat itu dia sempat telepon-teleponan dengan seorang teman yang lain, kebetulan juga orang itu di Saudi yang dia kenal. Lalu orang itu mengatakan, tidak ada yang mustahil kalau memang kamu niat untuk ke Madinah, cobalah perbanyak baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saran saya, kata temannya, kamu punya uang berapa? Dia bilang sekitar 6.000 jenih.
coba kamu sedekahkan. Ya, minimal setengahnya. Kata dia, saya sekarang butuh tambahan uang untuk beli tiket, untuk hotel, terus saya sedekahkan. Jadi gimana caranya? Kata temannya, kalau kamu dengar saran saya silakan. Pokoknya baca salawat, sedekahkan uang itu. Niatkan supaya dipenuhi hajat kamu. Dia bilang, saya tutup telepon, lalu kemudian saya keluarkan 3.000 jenih, setengahnya. 3.000 pon itu dia bilang saya keluarkan, saya sedekah. Saya cari, saya tanya orang tua saya, ada nggak kerabat yang paling butuh bantuan? Ada si fulan, dikasihlah sama dia. Lalu dia bilang sambil dia terus baca salawat. Subhanallah, dia bilang tiba-tiba pada saat itu sudah masuk waktu asar. Ya, ini sebentar dia rencana mau, kalau Allah mudahin dia mau sholat tarawih di Madinah. Memang waktu itu pesawat dari Kairo ke Madinah itu kurang lebih 2 jam. Ya, kurang dekat gitu, bukan jauh ya. Kayak kita dari Jakarta ke Makassar misalnya. Ringkas cerita, dia pun akhirnya nunggu ya, waktu asar, sampai selepas asar dia lalu berbicara lagi dengan seseorang ya, yang orang ini kebetulan ngobrol sama dia, cuma tanya kabar segala macam. Lalu dia bilang, apa yang kau rencanakan? Orang itu bilang, apa yang kau harapkan sekarang, yang kau ingin, yang kau harapkan? Dia bilang, saya pengen sekali untuk sholat menghabiskan 10 terakhir di Madinah. Kata temannya, mudah sekali. Kalau cuma itu permintaannya, saya bisa bantu. Dia bilang begitu. Kata temannya, udah nanti biar saya yang uruskan. Saya kebetulan, temannya itu bilang, saya kebetulan mau berangkat juga ke Madinah sekarang. Susul saya ke bandara. Maka dia bilang, saya ambil barang saya berangkat ke bandara, tidak ada visa, uang cuma 3.000 pon. Saya juga tidak tahu kalau teman saya ini mau belanjakan tiketnya. Yang penting saya berangkat dulu ke bandara. Pergilah saya ke bandara sana. Begitu saya tiba, teman saya sudah belikan saya tiket, ya, sudah siap tiket. Tinggal masalah visanya. Bagaimana visanya nih? Dia harus urus visa. Visa nggak bisa diurus sore hari. Biasanya kan harus diajukan, walaupun sekarang sudah bisa online ya, tapi butuh waktu lah. Terus kemudian dia ketemu sama satu orang imigrasi di bandara Kairo. Lalu orang imigrasi itu dia tanya sama dia, saya mau berangkat tapi ke Madinah tapi saya belum punya visa. Lalu ditanya sama orang yang imigrasi itu, kamu pernah ke Eropa nggak? Dia bilang pernah. Kapan? Dia bilang kurang lebih tahun ini. Jadi ternyata waktu itu kebetulan keluar peraturan Saudi, semua yang punya visa Eropa itu bisa masuk ke Saudi walaupun tidak punya visa umroh. Itu ada peraturan. Sampai sekarang kalau salah masih berlaku itu. Akhirnya dia berangkat, tiket temannya belikan, dia pun visanya sudah tidak perlu beli. Akhirnya berhasil berangkat. Itu dia berangkat habis asar. 2 jam kurang lebih menjelang maghrib sampai di Madinah. Dia bilang, saya tiba di Madinah, saya tidak tahu ini, belum tahu mau tinggal di mana. Tapi sebelum saya take off, saya sempat nulis di Facebook saya, insya Allah saya akan menuju ke Madinah dan sholat tarawih, mudah-mudahan Allah mudahkan apa gitulah, dia tulis keterangan itu. Terus kemudian dia tiba di Madinah, Bapak Ibu sekalian. Begitu tiba di Madinah, ada satu orang Saudi, orang Madinah itu yang pakai papan besar tertulis nama dia. Terus kemudian dia lihat ini namanya dia. Terus dia bilang, kamu cari saya? Orang itu bilang, iya, saya cari Anda. Dia bilang, Anda kenal saya? Kata dokter itu. Dia bilang, iya. Sekitar 3-4 tahun yang lalu pernah dia atau istrinya orang ini sakit, pergi berobat di Mesir dan sembuh karena dokter ini. Jadi saya lihat status Anda di Facebook, maka saya jemput Anda. Semua biaya Anda di sini saya yang tanggung. Dia bilang, subhanallah, Allah memberikan kepada saya semuanya, bisa tinggal selama 10 hari Ramadan di Madinah, berangkat diprogramkan dari mulai habis duhur saja, ya, dan termudahkan semuanya. Nah memang harusnya kita itu berada di poin keyakinan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah seperti itulah, di sini kisah Aisyah luar biasa. Beliau, Bapak Ibu sekalian, hanya punya roti saja dan akan buka puasa, tidak ada makanan kecuali itu, tapi kan ada orang miskin minta dikasih sama dia. Lalu dengan penuh keyakinan Allah nggak akan mungkin biarkan seseorang itu terbengkalai karena sedekah. Sebelum buka puasa ada tetangga yang belum pernah memberikan makanan kepada Aisyah, mengirim 1 ekor domba dengan mewahnya. Lalu kemudian
Tibalah azan maghrib, Aisyah buka puasa dengan domba tersebut. Sambil dia tersenyum, dia katakan sama pembantunya, makanlah, domba ini lebih baik daripada roti keringmu tadi. Riwayat yang selanjutnya dari Ibnu Zubair, maksudnya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saya tidak pernah melihat dua wanita yang lebih dermawan daripada Aisyah dan Asma radhiyallahu anhumna atau anhuma. Asma ini saudarinya Aisyah. Maksudnya Abdullah bin Zubair ini mengatakan dua orang wanita ini di masa dulu dia hidup yang paling dermawan. Adapun Aisyah, ia selalu mengumpulkan sesuatu hingga bila telah terkumpul banyak, maka dia membagi-bagikannya. Sedangkan Asma, maka dia tidak menyimpan sesuatu pun untuk keesokan harinya. Jadi dua orang ini suka sedekah tapi dengan dua pola yang berbeda. Kalau Aisyah biasa dia kumpulin dulu banyak, dia sedekahin. Kalau Asma, dia tidak kumpul, dia langsung bagi, ya. Esok kalau ada lagi baru dia bagi, seperti itulah. Kemudian dari seorang wanita yang sering mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Ibnu Zubair radhiyallahu anhu mengirimkan sejumlah harta kepada Aisyah di dalam 2 kantong. Aisyah berkata, saya mengiranya 180.000, ya 180.000 dirham. Lalu dia meminta mangkuk, padahal dia berpuasa di saat itu. Lalu dia duduk seraya membagi-bagikan harta tersebut kepada orang-orang, dan tidaklah tersisa untuknya saat itu kecuali tidak tersisa saat itu 1 dirham pun. Dan di sore harinya Aisyah berkata, wahai pelayan, berikanlah makanan berbuka untukku. Lalu dia datang membawa roti dan minyak seraya berkata kepada Aisyah, tidakkah engkau mampu untuk membeli daging buat kita dengan 1 dirham saja dari harta yang telah engkau bagikan hari ini untuk kita gunakan berbuka? Aisyah menjawab, janganlah kamu menyesaliku, karena bila kamu mengingatkanku tadi, pastilah akan aku lakukan. Maksudnya apa? Aisyah ini saking gemarnya bersedekah Bapak Ibu sekalian, sampai dia bersedekah, habis dia pun buka puasa tidak tahu dari mana. Maka pembantunya menyiapkan hanya roti sama minyak, memang biasa dulu orang makan roti sama minyak zaitun, dan itu supaya rotinya jadi lunak, karena biasanya mereka buat roti dari gandum, itu kan dalam beberapa waktu mengeras, kalau tidak ditaruh di tempat yang tertutup, ya. Maka beliau pun mengatakan pada pembantunya, waktu pembantunya bilang, coba anda tadi dari yang anda sedekahkan atau anda sisakan 1 dirham buat kita buka puasa, dia bilang jangan sesali yang sudah kita keluarkan, ya. Dan kalau kau bilang tadi sama saya, ingatkan, saya bisa simpan, tapi sudahlah, sudah berlalu. Nah seperti itulah kurang lebih cinta mereka terhadap sedekah. Sampai sini mungkin bahasanya, kalau ada pertanyaan silakan, dan kedepannya nanti kita akan bahas salah satu dari istri Nabi juga namanya Zainab binti Jahash radhiyallahu anha dalam bersedekah atau berinfak di jalan Allah.